keliling lah gitu. Nggak apa-apa, nyaman aja. Satu itu saya menghadiahkan buat Tuan Tuan dari Aceh. Lihat wali, dia sana sholat wali, dia lepas terus. Kemudian dia lihat ada seorang tukang cangkul, dia lihat wali pas itu. Ada seorang yang duduk dengan tenang, dia lihat oh bukan wali, dia lewat terus. Dia lewat, orang itu mengatakan, saya korma satu juga katanya. Buangkan korma satu buat saya juga. Dia buangkan semua di situ langsung. Jadi ternyata ada juga yang tidak terlihat. Gitu. Ada juga yang tidak terlihat, tidak semua yang dapat dilihat. Syekh Muhammad Zain Ibnu Mudole Alternatif. Beliau itu waktu mau meninggal, beliau katakan bahwa saya akan berpindah dalam 7 hari. Saya akan kuburkan, saya berpindah dalam 7 hari. Saya akan hidup di tempat lain lagi. Tapi satu hari kita akan bertemu. Sekarang dalam waktu dekat belum bisa bertemu. Jadi setelah 7 hari, kuburannya itu kosong. Jadi kuburan begitu dijaga oleh para murid-muridnya, itu sudah kosong, sudah jatuh itu kuburannya. Dan mereka tidak mencari lagi karena mereka sudah dijanji. Lagi yang satu yang kakek gurunya, jadi kakek mursyidnya, jadi mursyidnya lagi. Itu beliau dikuburkan di kubur. Waktu orang pulang dari kubur ke rumahnya, dia lagi duduk di rumah lagi minum kopi sendiri. Wah, orang ada yang terkejut, lari, ada yang dia bilang jangan lari. Saya lah yang kalian tadi kuburkan itu. Dan saya hidup lagi, memang Allah tentukan saya hidup lagi katanya. Dia hidup lagi bisa 5-10 tahun. Bekerja seperti biasa lagi. Kemudian dia meninggal lagi, dikuburkan lagi, ada lagi di rumah. Dikubur meninggal atau Meninggal, kubur sudah meninggal. Sudah meninggal, sudah dimandikan, dikafangan semua sembahyang seperti biasa. Dikuburkan, tutup kubur semua selesai, habis terakhir semua selesai, pulang ke rumah. Ada lagi di rumah dia. Setelah kali yang ketiga dia bilang buat istrinya bahwa nanti akan fitnah muncul sangat besar kali yang ketiga ini. Jadi saya akan kalian pindah setelah saya meninggal, dianggap sudah selesai. Kalian pindah ke kampung yang lain. Di sana kalian bertinggal dengan saudara saya di sana, rumahnya di sini. Setelah terakhir 7 hari. Setelah meninggal terakhir 7 hari semua selesai, mereka pindah ke kampung tersebut. Di kampung itu mereka tiba siang hari, rumah sepi, ketok pintu. Yang buka dia juga gitu. Tapi dia telah merubah wajahnya. Berubah sedikit. Nah di sana itu mereka familiar dengan itu. Mereka yang kami istilahkan dengan umum sakratul maut. Sangat familiar dengan pemahaman itu. Saya upamakan semacam orang main papan yang di ombak apa namanya? Surfing, selancar gitu. Selancar itu. Kalau kita yang tidak biasa pakai perahu besar pun akan tenggelam kita. Apalagi papan sekecil itu ya. Tapi kalau ahlinya, biar ombak dia malah cari ombak yang lebih besar lagi kalau bisa gitu. Dia bermain tuh sampai di daratan dia. itu tantangan. Itu tantangan gitu. Nah begitu pun gambaran para mursyid harus memang memiliki tantangan yang besar seperti itu. Dan dia akan dihadapi dengan tantangan yang lebih besar lagi. Dan dia harus bisa berkelit dalam pengertian mengikuti gerakan ombak itu. Sehingga sampai daratan dengan selamat. Jangan juga nyalakan nama hiu dari bawah ya kan. Baik. Saya dari Jakarta, hanya ikhwan yang lain tergabung dari Dumai, dari Pekanbaru. Dari yang dari sana yang tergabung di sini. Tomat ke selatan. Dan saya akan diminta untuk bicara.
Mau diselipkan juga tentang tarekat kita nih Pak. Ya. Mau diselipkan juga pembicaraan. Akan selipkan karena memang tujuan kita itu. Alhamdulillah. Jangan selip sudah sekarang. Langsung aja Pak ya. Tembak langsung. Baik Bapak Ibu, Bapak. Acara silaturahmi kita di pesantren ini, kami ingin meminta bagaimana langkah kita ke depan jemaah tarekah khususnya di Indonesia ini. Kita minta petunjuk wejang-wejangan dari beliau-beliau ini. Ya, kita minta pembicara pertama kepada beliau Habib Faiz. Untuk itu kita buka acara ini dengan berserah diri kepada Allah dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita muliakan Habib Faiz, kita mohon penyampaian dari beliau. Saya bilang saya usul sedikit bisa karena bagi saya dari Aceh dari Sabang dan Merauke, jadi mesti mulai dari Aceh dulu. Iya. Mau dari Sabang dulu. Saya kan dari Papua nih, jadi mesti Dari Sabang sampai Papua. Iya Papua, dari Merauke, Sabang dari Merauke, dari Sabang Merauke. Baik, sekali-sekali kita harus. Oh gitu. Alhamdulillah bisa. Kita tuakan dulu. Ya, kita minta yang mulia kepada Habib kita dari Aceh, kita dengarkan beliau membawa rombongan, kita minta perkenan beliau sekaligus wejangan-wejangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sahbihi wa azwajihi وذريته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Habib Faiz dari Merauke, dari Papua. Ini semua orang tahu ya bahwa mereka itu tidak berapa lancar bahasa Indonesia. Maka di sini saya minta diperbanyak maaf karena maklum. Kemudian masalah tantangan bagi jamaah tarekat, bagi tarekat ini sudah lumrah. Jangan saja di Indonesia, di Timur Tengah pun banyak pengkhianat-pengkhianat yang ingin meniadakan tarekat. Mereka tahu roh Islam, orang yang berjiwa Islam itu ada di jamaah tarekat. Maka mereka ingin menghancurkan tarekat supaya orang Islam tidak ada roh. Sudah jelas mereka itu tidak suka kepada orang Islam yang sempurna. Orang tua saya, semuanya yang saya hormati sekalian. Maka dalam hal ini, apabila kita sudah yakin, percaya, tarekat ini suatu jalan kepada hakikat. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah memanggil kita kepada negeri Darussalam, jam surga. Kalau kita ingat-ingat, kalau tidak ada dalam tarekat, ini susah kita mendapatkan surga. Apalagi di zaman sekarang ini, dikarenakan syafaat bagi kita yang berpendapat, bagi kita yang berakidah benar, wajib kita yakini syafaat itu ada. Syafaat itu perantaraan guru dengan murid.
Karena nanti di hari kiamat para ulama menceritakan, bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan dengan ashabul yamin wa ashabul shimal as-sabiqun as-sabiqun. Maka manakala Rasulullah dibangkitkan di hari kiamat, Rasulullah memanggil sahabat. Kita katakan semuanya sahabat dia panggil. Lalu Rasulullah setelah berkeliling di alam mahsyar, kembali kepada tempat semula, dikatakan kepada para sahabat, katakan saja Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong panggil, halaukan bagi barang siapa yang kamu anggap murid dan mereka menganggap guru kepadamu. Lalu Ali radhiyallahu anhu memanggil orang-orang yang ada di mahsyar, bagi barang siapa yang menganggap guru kepadanya. Karena di dalam ilmu tariqat, murid itu mesti dianggap oleh guru. Kalau tidak dianggap, tidak jadi murid. Kalau tidak jadi murid, tidak akan terjadi rabitah. Rabitah itu asal dari ilmu tariqat. Kemudian oleh Ali itu berkata, wahai sekalian muridku, halaukan kaulemu bagi barang siapa yang kamu anggap murid dan mereka menganggap guru kepadamu. Begitulah. Hingga misalnya kita sampai kepada yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Imam Muhammad Ali Hanafiyah misalnya, dia panggil kita semua. Sesudah kita selesai di hadapan Rasulullah, maka kita berangkat bersama Rasulullah di bawah liwa'ul hamdi, payung Rasul yang memberikan keselamatan di yaumil kiamat. Inilah pentingnya kita masuk dalam jamaah tariqat. Inilah kata Allah, wabtahu ilaihil wasilah, carilah jalan supaya kamu masuk dalam surga Allah. Wasilah, salsilah, Ali ke ini sampai Syekh Muhammad Jalani misalnya, radhiyallahu anhu, sampai kepada kita semuanya. Ini termasuk suatu kurnia dan alhamdulillah yang maha besar. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan Ahlul Bait, Tuanku Muhammad Ali Hanafiyah. Mudah-mudahan keluarga beliau yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, amin, Allah sehatkan kembali, amin, sehingga dapat melakukan kegiatan seperti sehari-harinya. amin. Dan kepada yang saya muliakan, Mursyid Tariqat As-Sattariyah Syekh Abdul Rauf dari Aceh, yaitu Tuanku Ahmad Tajuddin. Alhamdulillah, insyaallah Allah senantiasa menjaga beliau serta seluruh jamaahnya dan tarikatnya yang selalu berkembang sampai dengan menyangkau seluruh Nusantara, insyaallah. Dan yang saya muliakan saudaraku, bapakku,
Yang mulia Bapak Ahmad Abdurrahman, beliau adalah seorang peneliti yang luar biasa, walaupun di masa umur yang sudah banyak, beliau tetap bersemangat dan berkeliling Nusantara, bahkan mungkin berkeliling dunia untuk mengambil seluruh data-data tentang perkembangan tarekat yang beliau kembali untuk membangkitkan tarekat di Indonesia lebih baik. Dan yang saya muliakan Khalifah Utama Buya Zulkifli beserta seluruh jajaran pengurus tarekat Ar-Rabbani Qadiriyah Hanafiyah di ujung kampung. Mudah-mudahan dari ujung ini bisa bergerak masuk ke dalam kota dan sampai kepada seluruh Nusantara, insyaallah. Amin. Dan di Jakarta juga saya melihat markas di Jakarta sudah juga di ujung jalan. Jadi rupanya memang dicari yang ujung-ujung. Jadi tidak bisa diujungkan lagi. Bahkan mungkin mereka mendesaknya boleh, tapi desak sudah nggak bisa. Alhamdulillah, saya dengan ikhwan jamaah dari Jakarta, asal saya dari Papua, asal kelahiran dari Maluku, abah saya adalah Habib Hashim bin Hussein bin Ali bin Rahman dan Allah bin Hussein bin Tahir. Ibu saya adalah Syarifah Talha Ali Terus dari Ambon, tapi kami besarnya di Papua Barat, masuk Papua sejak tahun 63 dalam rangka ayah saya membawa misi Islam, membangun pesantren di sana. Tapi karena mendapat banyak tantangan, hanya beliau berdakwah tanpa pesantren dan berkembang baik, alhamdulillah, sampai dengan hari ini. Saya begitu bangga sekali dengan mendapat undangan dari tuanku dengan misi yang sangat besar, yaitu melakukan silaturahmi seluruh musyrik tarekat yang ada di Sumatera. Walaupun kami bukan dari Sumatera, tapi kami ingin sekali mensumaterakan diri juga dalam kesempatan ini, yaitu bersama-sama ikhwan tarekat, para musyrik khalifah, kita berkembang bersama. Pusat Informasi Tarekat Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk mengumpul seluruh informasi se-Indonesia, lalu kemudian membangun satu gerakan yang disebut dengan Majelis Tinggi Tarekat Indonesia. Tujuannya itu. Tapi karena mungkin pada masa itu tidak terlalu banyak ikhwan yang fokus, sehingga tidak terlaksana untuk membentuk Dewan Tarekat Indonesia itu. Nah, kemudian pada satu hari saya membuat akte yang namanya TIB, THIB, Tarekat Indonesia Bersatu. Masih dengan tujuan yang sama, tapi ternyata masih belum didapat dukungan yang kuat juga, sehingga tidak berjalan secara mulus. Nah, pada akhirnya saya mendengar ada satu dari tuanku bahwa membentuk Dewan Tarekat Indonesia. Saya gembiranya luar biasa, karena bukanlah kami ingin membentuk itu untuk siapa yang membentuk, tapi bagaimana segera terbentuk Dewan Tarekat tersebut, yang kemudian bisa mengkoordinir semua tarekat-tarekat yang ada, para mursyid, para syekh, untuk kemudian menggerakkan tarekat ini seperti tadi tuanku dari Aceh mengatakan itu, bahwa kita memang perlu persatuan yang kuat dalam tarekat ini, karena di mana-mana semua gerakan kemerdekaan itu semua dilandasi dengan pergerakan tarekat. Semangat perjuangan itu dengan gerakan tarekatnya. Di seluruh dunia hampir sejarahnya seperti itu. Seperti di Afrika Barat, yang terbesar itu adalah tarekat Muridiyah. Syekhnya itu Syekh Ahmad Bamba. Beliau menentang Perancis pada waktu itu, dan kemudian beliau ditangkap, tapi merdeka itu Senegalnya. Jadi semua pergerakan kemerdekaan di seluruh dunia ini, semua landasannya itu adalah dengan masyarakat tarekat, para syekh tarekat yang melakukan gerakan-gerakan, karena di situ penuh semangatnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kegiatan yang sangat luar biasa dalam penilaian saya pribadi, sangat besar, dan momen ini tidak boleh dibiarkan setelah bunyi dan kemudian hilang bunyinya. Tapi harus gerakan yang cepat, koordinasi, dan kemudian pembuatan database yang bagus, sehingga itu semua bisa menjadi satu gunung es
yang baik. Saya dengan para ikhwan semuanya dari majelis kami itu Majelis Al-Abrar Indonesia, tarikatnya ada 5 tarikat yang kami bawa. Tarikat Qadiriyah, Rifaiyah, Mustafawiyah, Tajul Khalwatiyah, Wasamaniyah. Pada tanggal 13 Mei tahun 2000-an, saya secara rohani mendapat ilham untuk membentuk satu nama daripada 5 tarikat itu, yang bernama Tarikat Muqtadiriyah. Sehingga kami sekarang membawa nama Tarikat Muqtadiriyah. Dalam kurung di bawahnya itu Qadiriyah, Rifaiyah, Mustafawiyah, Tajul Khalwatiyah, Wasamaniyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi disinilah yang kami lakukan bersama majelis tarikat kami. Semua zikirnya zahar, keras, dan penuh semangat. Karena yang sekarang tarikat sekarang ini adalah para anak-anak muda. Kalau anak muda semua duduknya diam bertiga di dalam perut istilahnya. Itu apalagi kalau misalnya lampu matiin, itu setelah lampu nyala semua tidur. Dengan zikir keras itu. Dan gaya zikir kami, gaya zikirnya itu zikir Aceh mungkin. Gayanya itu samania. Jadi ada gerakannya. Jadi zikir dengan gerakan, jadi mungkin itu membuat semangat. Karena kami melihat gerakan yang sekarang dipakai sebagai tarian itu pasti adalah gerakan tarikat yang di dalamnya ada makna yang sangat mendalam. Dan di dalam pelajaran yang kami ajarkan buat para ikhwan adalah intinya menyangkut 3 perkara yang kami lihat seperti tadi Tuanku mengatakan bahwa tarikat adalah jalan kepada hakikat. Karena Nabi mengatakan asyariatul aqwali, syariat itu adalah perkataanku. At-tariqatul af'ali, tarikat itu perbuatanku. Wal hakikatul ahwali, hakikat adalah keadaanku. Wal ma'rifatul rasumani, dan ma'rifat adalah modalku. Jadi kalau kita tidak mencapai hakikat seperti tadi Tuanku mengatakan bahwa tidak adalah nilai sama sekali dalam perjuangan kita. Tapi perjuangannya melalui tarikat. Kalau boleh saya umpamakan, tarikat itu semacam kita mencuci piring yang bersih, mencuci piring hati yang bersih. Itu tarikat, pekerjaan tarikat. Kalau piring hati sudah bersih, kita meletakkan yang disebut dengan elemnya, yaitu hakikatnya, yaitu makanannya itu. Makanan itulah hakikatnya yang mau dimakan oleh Tuhan besarnya yang disebut dengan ma'rifat Allah, pemahaman. Jadi di dalam pemahaman yang kami ajarkan buat para murid mencakup 3 hal untuk menjangkau hakikat itu, yaitu 1, takbiratul ihram. Mungkin cakupan besarnya adalah menyangkut ilmu sholat. Kemudian yang kedua adalah ilmu nisa'i, ilmu hubungan suami istri. Yang ketiga ilmu sakaratul maut, bagaimana dia menghadapi kematian itu. Karena kematian yang mau kita hadapi ini adalah hidup kembali. Tidak bisa kita berkalang tanah dan kita langsung mati seperti habis begitu. Dalam pemahaman yang kami ajarkan adalah tidak selesainya di situ. Karena ada hadis mungkin yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Kami belum sampai hari ini belum menemukan anak kecil bagaimana cara dia menuntut ilmu. Mungkin dia mengalami pengalaman dia, tapi menuntut ilmu yang namanya menuntut kan adalah satu upaya pribadi untuk dia melakukan sebuah tuntutan. Apalagi menuntutnya pada waktu sudah sakratul maut dalam kubur. Sedangkan dia untuk bergerak pun tidak bisa. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa yang disebut menuntut ilmu lahir itu, menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat itu adalah menuntut ilmu lahir dan ilmu mati. Jika 2 ilmu ini sudah didapat, insya Allah tidak ada lagi kekhawatiran dalam hati kita. Hilang khawatirnya. Karena Quran mengatakan begitu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu mereka tidak pernah khawatir dan tidak pernah berduka cita, tidak mati. Kalau kita mengatakan wali-wali Allah itu mati, berarti kita telah mati dengan semua pengetahuan yang harus kita tuntut. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa Sayyidina Muhammad sudah mati. Itu lebih fatal lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat kekasihnya daripada barang yang mati-mati? Itu tentu mustahil. Allah hidup kekal, pasti kekasihnya juga hidup kekal. Nah, pemahaman ini yang kami bawa di dalam pemahaman para murid untuk mereka memahami bagaimana perjalanan yang disebut dengan takbiratul ihram itu.
bagaimana dengan nisa'i, hubungan suami istri itu sebagai suatu kewajiban yang dituntut pada sebuah hadis. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi satu laki-laki Islam dan satu perempuan Islam. Kalau menuntut ilmu umum semuanya wajib, berarti kalau saya tidak profesor seperti beliau ini, saya berdosa. Karena belum selesai penuntutan ilmunya. Kalau saya tidak doktor, saya berdosa. Tapi tidak semua ilmu itu wajib. Ilmu yang wajib hanya tadi itu. Ilmu masalah satu laki-laki Islam dan satu perempuan Islam. Itu ilmu nisai, ilmu perkawinan. Karena di sini kita mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta manusia. Tentu kita butuh kriteria-kriteria yang memadai seperti yang Allah kehendaki. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan ilmu nisa yang kami ajarkan. Karena ada keterkaitan dengan yang saya menulis buku. Nanti insya Allah saya hadiahkan satu buat tuanku juga. Yaitu buku dan Al-Quran pun berbicara reinkarnasi. Bagaimana kita harus hidup kembali. Hidup kembali dengan berbagai cara. Ada kadang kita lahir kembali. Mungkin orang Jawa sebut titisan. Ada hidup kembali, yaitu dia mati dan kemudian dia hidup lagi di tempat lain. Ada lagi dia mati dan dikuburkan, dan dia hidup kembali di rumahnya, di kampung itu juga. Dan ditemukan oleh orang semua seperti biasa ini. Nah, itulah para wali-wali dahulu. Saya sangat cinta kepada yang namanya Tuanku Hamzah Fansuri. Sejak saya masih SMA, saya sudah cinta dengan beliau. Saya membaca beberapa buku beliau. Saya jatuh cinta habis dengan beliau. Dengan beliau punya pemahaman Wilatul Wujudnya. Juga Ibnu Arabi dan sebagainya. Nah, ini di dalamnya sangat tegas sekali mereka menjelaskan tentang hal-hal mungkin bahasa saya dengan bahasa reinkarnasi, walaupun itu mungkin agak sedikit kesannya kehindu-hinduan mungkin. Tapi saya sengaja pakai kata itu untuk membuka ketertidurannya para umat Islam yang banyak ini. Nah, tarikat yang kami bawa itu adalah sebagaimana pula yang dimaksud oleh tuanku tadi, bahwa semua adalah berjalan ke arah hakikat. Karena kalau tidak bernilai hakikat, maka tidak menjadi apa-apalah ini semua ilmu yang kita pelajari. Kalau dikatakan sholat itu yang susah, karena Allah mengatakan sholat itu sangat susah, kecuali bagi orang yang mukmin. Dan sholat itu dikerjakan pada waktunya bagi orang-orang mukmin. Sedangkan kalau sholat yang kita lihat 5 waktu ini kayaknya tidak susah. Kalau cuma kita ikut waktu, duhur, asar, maghrib, isya, gampang sekali. Sedangkan Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad untuk pengurangan. Karena kau tidak, umatmu tidak sanggup katanya. Kalau sholat yang seperti sekarang ini saja, insya Allah semua sanggup saya melihat. Tapi sholat yang macam mana itu? Yang dikatakan tidak sanggup itu. Nah, itu kecuali para mursyid-mursyid yang mungkin bisa menjelaskan kepada ikhwannya, murid-muridnya. Tapi terlepas daripada itu semua, seluruh ilmu yang diajarkan oleh para mursyid tentu harus ujungnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya digambarkan dalam cinta kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita duanya itu kita tidak cinta lagi pada mereka, mustahil cinta kepada Allah dan Rasul itu mustahil. Karena ridha Allah fi ridha walidain. Keridhaan Allah itu di dalam keridhaan kedua orang tua. Bukan ada keridhaan Allah di sana dan keridhaan orang tua di sini, bukan seperti itu. Dalam pemahaman kami minimalnya, bahwa keridhaan Allah itu di dalam keridhaan kedua orang tua. Jika orang tua telah ridho kepada anak tersebut, insya Allah Allah ridho juga. Allah tidak bisa memarahi anak tersebut kalau orang tuanya sedang meridhoi dia. Dan Allah tidak bisa mengampuni anak tersebut kalau orang tua tidak mengampuninya lebih dahulu. Allah ingin kita membuat lebih dahulu, baru Allah melakukannya kemudian. Kami tidak merubah satu kaum, seluruh kaum itu merubah lebih dahulu apa yang ada dalam diri mereka. Berarti kita manusia ini ada punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu yang kita pergunakan semaksimal mungkin. Kalau di mobil itu mungkin ada mustaternya. Jadi mesin mobil mengatakan, udah penting di starter aja dulu. Kalau sudah di starter, saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan. Maka di starter lah itu mobil, maka seluruh mesin bergerak. Tapi kalau kita tidak mau starter itu mesin, mengharapkan mobil bekerja karena sudah sempurna itu mobil tidak akan bergerak juga. Jadi disinilah kehendak bebas itu. Allah ingin melakukan segala sesuatu kepada kita, tapi kita yang mendahuluinya. Jika kita mendahuluinya, maka dia melanjutkan. Hanya karena orang banyak menyangka Allah itu di sana. Kecuali orang-orang tarikat.
yang sangkanya sudah tepat. Dia sudah kembalikan Allah itu ke sini. Artinya ada dalam rahasia diri kita. Tapi ada sebagian orang banyak di luar sana, Allah itu masih jauh. Sehingga jangkauan mereka masih jauh. Ada suatu waktu beberapa orang datang kepada rumah abah saya. Dan setelah azan zuhur, mereka mengajak abah saya untuk pergi sholat ke masjid. Abah saya bilang bahwa sudah kalian pergilah. Saya sholatnya di rumah saja. Setelah mereka sholat zuhur di rumah, di masjid selesai, mereka kembali. Abah saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka, beberapa pertanyaan. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh. Tadi waktu kalian pergi sholat ke masjid, apakah Allah telah mendahului kalian di masjid, baru kalian ke masjid menyembah Dia? Atau kalian datang duluan ke masjid, kemudian Allah datang baru kalian menyembah Dia? Atau tadi kalian bawa Dia dari rumah mendatangkan di masjid, baru kalian menyembah Dia? Mereka berkata, subhanallah, jadi begini pemahamannya Abah. Ya kira-kira hampir seperti itu kata abah saya. Jadi itulah para orang-orang ahli thariqat. Mereka tidak lagi jauh daripada Allah karena mereka telah memiliki wilayahnya, wilayah pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah itu masih jauh dari kita, kita mendustai ayat-ayatnya. Karena Dia sendiri mengatakan bahwa Dia itu dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi mustahil kita menjauhkan Dia. Karena kalau Dia datang pun tidak dari mana. Kalau Dia datang itu dari mana? Kalau Dia mau pergi kemana? Ada banyak orang di luar sana juga pernah membantah saya dengan satu kalimat. Karena saya mengatakan, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah, Rasul ada dalam diri kamu. Dia bilang, anfusikum itu bukan diri, itu wilayah, itu daerah. Ya oke lah, karena pemahamannya seperti itu. Jadi di sini seluruh ilmu yang diajarkan oleh para musyrik thariqat memang harus tetap fokus kepada hakikat. Jalan kita tempuh, jalan thariqatnya kita tempuh. Hanya sekarang ini kalau kita bawa mereka dalam thariqat, orang muda kebanyakan, mereka masih sangsi bahwa thariqat itu bisa membawa mereka pada satu keadaan yang lebih baik. Karena konotasinya thariqat itu adalah orang-orang tua punya pekerjaan. Nah kalau thariqat sekarang tidak bisa membungkus syariat itu, selama ini kan syariat berjalan sendiri, thariqat berjalan sendiri, sehingga orang-orang syariat waktu dia melaksanakan thariqat secara disiplin, yang bukan ahlinya, dia merasa saya belum sanggup. Padahal kalau memang diciptakan satu gerakan thariqat yang tepat di dalam syariat itu semuanya pasti sanggup. Karena jiwa daripada syariat itu adalah thariqatnya. Thariqat adalah sebuah gerakan besar dalam diri manusia sebenarnya kehendak. Karena Nabi mengatakan at-thariqatul af'al. Thariqat itu adalah perbuatan suatu energi yang bergerak selalu, yang menciptakan sebuah kehendak. Kalau hakikat sudah diam dia, sudah istiqomah dia, itu hakikat. Nah jadi kita semua yang para pengikut thariqat tentu selalu menciptakan suatu kondisi hati yang tenang, mutmainah, seperti tadi Tuhanku sampaikan. Karena jika tidak mencapai keadaan mutmainah, apa gunanya kita berzikir? Karena zikir untuk menenteramkan hati. Tadi beliau mengatakan, ya ayuhan nafsu mutmainah, irji ila rabbiki radatan mardiyah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu dipanggil kembali. Kalau belum tenang, belum dipanggil kembali jiwa-jiwa itu. Istilah orang mungkin tayangan mungkin. Seperti perkawinan juga. Biasa di awal perkawinan, para ulama mendoakan supaya pengantin ini menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Untuk mencapai sakinah saja itu butuh waktu puluhan tahun. Puluhan tahun. Istri belum tenang itu. Suami juga belum tenang. Sakinah itu puluhan tahun baru bisa dicapai. Setelah ketenangan dalam perkawinan, baru muncul mawaddah, cintanya muncul. Kalau sudah cinta, baru muncul warahmah. Kalau sudah warahmah, suami bilang kepada istrinya, "Ma, saya ingin menikah lagi satu." Misalnya, itu contohnya. Dia bilang, "Ya mari saya antar." Itu sudah warahmah itu dia. Sudah tidak ada masalah lagi gitu. Tapi sekarang coba jajal aja ya kan. Kalau piring sudah terbang duluan gitu. Jadi kita senantiasa menciptakan keterangan dalam hati dengan berpikir. Zikir dalam thariqat kami, Tuanku, tidak banyak-banyak. Yang terbanyak itu kalimat La ilaha illallah.
yaitu 300 kali. Selebihnya itu 50 kali saja. Tidak banyak, tapi saya coba menekankan kepada para ikhwan untuk memahami kalimat zikir itu, untuk mencapai tadi Tuhanku sampaikan adalah hakikat itu. Kalau kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, nah manakah Tuhan yang kita mau buang dan manakah Allah yang kita mau tetapkan? Jadi saya lebih tekankan kepada mereka untuk memahami isi kalimat. Sebelum Tuhan itu dibuang, harus diadakan dulu. Karena kalau sudah tidak ada, buat apa kalimat la itu? Karena dia ada, maka harus ditiadakan dulu. Seperti saya mencontohkan, kita membuat sebuah kue. Nah, sebelum kita membuat kue ini berhasil menjadi kue Black Forest, kita membuat adonan dulu. Dari adonan itu kita bakar. Itulah proses nafi itu, proses meniadakan itu. Tapi setelah dia berubah menjadi kue, dia pada isbat itu menjadi kue. Nah, kue itu tertetapkan daripada adonan tersebut. Jadi membuangnya itu dia menjadi tertetapkan juga. Nah, dengan pemahaman itu kita harus bersemangat bahwa kita bergerak dari sini, oleh sini, untuk sini. Insya Allah dengan demikian, apapun yang dibentuk oleh para ikhwan tarikat atau para majelis-majelis tarikat untuk kita bersatu, saya yakin bahwa kita akan bersama-sama akan menunjang tanpa tendeng aling-aling, tanpa bertanya, tanpa menunjukkan diri pribadi. Siapapun yang akan munculkan itu, kita akan dukung bersama-sama. Tanpa pikir panjang, tujuannya adalah pemersatu persatuan. Karena dengan persatuan itu insya Allah kita mencapai nilai yang besar. Karena di wilayah ketuhanan juga dibutuhkan persatuan, tauhid. Kata orang Sulawesi itu mengatakan tau itu orang. Tau itu artinya orang. Ahad artinya satu. Tauhid artinya bikin orang itu satu saja. Jangan sampai banyak. Kalau banyak nanti tidak tersatukan. Jadi orang yang banyak dibikin satu saja. Insya Allah mudah-mudahan sedikit penyampaian ini memberi semangat di hari ini. Karena saya yakin para mursyid-mursyid kita, para guru-guru tarikat semuanya ini pemahamannya semua maksimal. Yang tadi kami sampaikan itu adalah kepada para ikhwan-ikhwan, al-khususan kepada murid-murid saya. Mudah-mudahan menambah pengertian, menambah semangat di dalam menjalankan tarikat untuk mencapai hakikat. Dan saya mintakan untuk semua murid-murid saya menunjang maksud dan tujuan daripada gerakan yang diciptakan oleh Tuanku Muhammad Ali Hanafi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qala aidan kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu sudah ada semua kadarnya. Nah, sebelumnya saya dulu ingin memperkenalkan diri. Ya. Kita tidak bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak kenal. Maka itu namanya ma'rifah. Ma'rifah beda dengan alimah. Arafah artinya mengetahui sesuatu seperti sebahagian. Oleh karena itu Tuhan tidak memakai kata arifun yang dipakai kata alimun. Karena kita, pengetahuan kita tentang Tuhan hanya terbatas mengatakan kata ma'rifatullah. Jadi bukan ilmu. Nah, Tuhan menjadikan kita ini berbahasa supaya kita arafu, saling kenal. Ya. Saling kenal kita diciptakan Tuhan itu untuk apa? Supaya kita saling mencintai. Nah itulah. Jadi saling kita mencintai. Perbedaan istilah alsinatikum, perbedaan bahasa dan suku-suku itu semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Di Indonesia lebih 500 bahasa.
Di Papua ada hampir 300 bahasa. Nah, semuanya itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah pengaruh bahasa, itu tidak ada. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai dari Aceh. Yang paling saya susah dulu, dari mana kata-kata Aceh itu? Karena dalam bahasa Arab Hijaz tidak ada ca. Maka itu Aceh itu berarti kata azizun. Azizun. Iya. Dalam Al-Quran itu ada satu yang kita benar-benar itu yang sangat masuk sekali itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini tadi Ustaz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian azizun alaihi. Nah, itu aziz. Azizun alaihi kalau diartikan dalam daftar, kalau pengertiannya dalam pengertian tersirat percaya agama itu artinya sangat berat keinginannya. Kemudian azizun alaihi ma'anitum, apa yang engkau. Jadi Nabi itu sangat berat keinginannya supaya kita azizun alaihi ma'anitum, dari melepaskan apa penderitaan kita. Itu sifat Nabi. Jadi kata anini itu ada penderitaan. Haris itu artinya sangat ingin sekali. Haris. Ya, saya kira dari kata itu menjadi horas, ya, dari orang Medan itu. Nah, ini kita mulai dari sana. Kemudian kata-kata Papua, tadi kita akan dulu kata Pua itu golongan. Tapi Pua itu dari bahasa Arab itu afawahu, mulut. Ya kulo biar Pua ini. Ya, jadi itu kata-kata Pua. Jadi semua nama-nama yang ada di kitab pakai itu semuanya berasal dari bahasa Arab semua. Yang pertama kali mengajarkan tarekat Qadiriyah yang masukkan di Indonesia sesuai dalam naskah adalah Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri. Nah, Hamzah Pansuri tercatat ketemukan dalam baru tahun 99. Dalam sejarah kita ditulis meninggal 1630. Ternyata diketemukan dari batu nisan di Mualla yang sudah dihancurkan Wahabi. Ternyata meninggal tahun 1527. Hamzah Pansuri. Dan itulah dia, ajarannya itulah yang ditentang oleh Nurdin Ar-Raniri. Nurdin Ar-Raniri itu adalah ulama yang dipakai oleh penjajah untuk untuk mengadu domba antar ulama kita. Nah, itu. Jadi tidak pernah ada cerita dalam Islam itu membakar buku. Jadi Nurdin Ar-Raniri itu adalah dipakai oleh Belanda untuk menghancurkan Islam itu. Nah, di dalam penyebaran Islam itu yang tercatat adalah tarekat yang dipakai oleh Siti Jenar, ya. Siti Jenar itu adalah tarekat Syatoria. Asalnya berasal dari Jamaluddin Sen Akbar. Jamaluddin Sen Akbar itu neneknya para wali songo. Nah, pada saat itu sampai kemudian datang abad ke-17 dikembangkan lagi oleh Abdul Sinfil, itu menerima dari Mekah. Dan makanya silsilah yang ada di Jawa ini semua berasal dari Syekh Muhyiddin Pamijahan. Tapi di Sumatera dari Syekh Burhanuddin. Burhanuddin itu nama gelar, Burhan ad-Din. Nama sebenarnya Burhanuddin itu adalah Pono. Pono artinya fana. Ya, Pono dari kata fana. Jadi semuanya harus melewati tarekat. Nah, sekarang saya katakan saya ketemu tuanku sudah 14 tahun yang lalu. Tahun 2002. Posisi saya waktu itu sebagai seorang peneliti dari Kementerian Agama. Pertama kali saya teliti itu saya ketemukan kalam-kalam ilham itu tadi, yang kalam ilham itu. Apa saya doa saya? Ketika saya membaca itu, saya langsung, ya Allah, jadikanlah kami bersahabat dengan kekasihmu ini. Karena orang yang mendapatkan ini tidak mungkin kecuali kekasihmu. Nah, inilah yang saya pertama kali ketemu dengan Tuhan. Nah, setelah itu ada saya menarik di situ bahwa tarekat ini akan tersebar dari timur ke barat. Nah, sekarang baru semakin hari semakin terbukti. Waktu itu dibayangkan bagaimana tuanku bisa menyebarkan ajaran ini, sementara yang anggota-anggotanya itu seperti Ustaz Zul itu masih katakanlah masih anak-anak semua.
Nah, tapi saya ditakdirkan Tuhan untuk mengantar keluar ajaran ini. Ya, jadi saya yang diberi amanah oleh Tuhan untuk mengalurkan amanah ini. Kemudian kepada siapa diberikan? Tuhan mengatakan, berikanlah kepada pencerit Tuhan. Inilah yang pengalaman saya, dan alhamdulillah Tuhan sudah menetapkan tidak ada kebetulan di dunia ini. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kita semua, saya sangat berbangga dapat hadir dalam acara ini, dalam acara akbar pertemuan jamaah tarekat yang datang dari berbagai daerah. Nama saya Haji Alaidin, kalau panjangnya Haji Alaidin Al-Tori Aidarus Amluadi Abdussalam. Jadi nama saya diberikan oleh ayah saya Alaidin Al-Attar, menantu dan anak daripada Bahaudin Naqsabandi. Nama ayah Syekh Aidarus, yaitu pernah belajar di Aceh Selatan dengan Syekh Mudawali, yang Syekh Mudawali ini juga berguru tarikat ke Kampar. Di zaman Nabi ada perbedaan, itu sebelum sampai ke Nabi. Setelah sampai ke Nabi tuntas, sebab Nabi adalah Rasul penjelas. Nah sekarang Nabi telah mengatakan, kata tinggalkan dua hal yang kadang kamu jadikan pegangan, Quran dan hadis. Kamu tidak akan sesat selamanya kalau berpegang keduanya. Kemudian yang tahu itu berapa persen yang mengamalkan. Kemudian yang mengamalkan berapa persen pula yang ikhlas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita memang bangga dengan jumlahnya banyak, tapi nilai keimanan, keilmuan masyarakat kita belum mampu menjadikan muslim yang sempurna. Kita akhiri acara kita pada saat ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya yang itu. Ah ya, ini ya. Seperti pelajar, sekarang ke sini. Beliau ini gabung dengan dekat pesantren Mustafawiyah. Banyak Ada dulu di Kampar sekarang. Bapak sekarang di Kampar. Di Rokan dulu ya. Oh, di Rokan ya. Coba Rokan dulu di Kampar tuh saat sekarang ada Penyambungan ya. Udah Nabi lebih sama. Minyak Kambuan. Ada Pulang Riau. Kapan? Orang Tapus. Minyak Kambuan. Minyak Kambuan. Minyak Kambuan itu Awu itu ya. Awan. Nama saya seperti itu. ya, berangkat? Kita langsung ya. Abu. Jam berapa? Jam 2 kita langsung ke situ nanti. Sampai sekitar Saudara-saudara dari saya juga inginkan. ya. Cukup nggak mobil? Jangan tahan napas. Apalagi yang itu tahan napas sampai di rumah ya. Ibu tuh tadi tuh dicerangkan tuh. Dari Kembali ke hotel dulu baru nanti ke Sony Center. Iya. Hari izin jalan.